dividen itu ada di dalam negeri, yang namanya royalti itu ada di dalam negeri, dan yang namanya kesempatan kerja itu ada di dalam negeri. Dan kita ingatkan, masa nggak boleh? Kita akan terus. Aksi Jokowi bisa bikin ngamuk Cina dan gugat RI ke WTO. Kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya, nilai ekspor nikel semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar US dollar di akhir tahun 2014 melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar US dollar pada tahun 2021. 在过去70年中，中国派往非洲的医疗队为2亿多人次。 Presiden RI Joko Widodo resmi melarang kegiatan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Pelarangan biji bauksit ke luar negeri mempertegas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pelarangan ekspor biji bauksit tentunya akan merugikan negara yang saat ini mengandalkan impor bauksit dari Indonesia, khususnya adalah Cina. Negara tirai bambu itu adalah penikmat utama bauksit Indonesia. Dalam catatan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, produksi biji bauksit Indonesia per tahun diperkirakan mencapai 40 juta ton, di mana 35 juta sampai 36 juta tonnya diekspor ke Cina. Sementara Indonesia hanya bisa menyerap 6 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri. Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers Presiden Joko Widodo, Istana Merdeka, 21 Desember 2022. Tanggapan layar YouTube Sekretaris Presiden Jakarta, CNBC Indonesia. Presiden RI Joko Widodo resmi melarang kegiatan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Pelarangan biji bauksit ke luar negeri mempertegas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara (Minerba). Pelarangan ekspor biji bauksit tentunya akan merugikan negara yang saat ini mengandalkan impor bauksit dari Indonesia, khususnya adalah Cina. Negara tirai bambu itu adalah penikmat utama bauksit Indonesia. Dalam catatan Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi, produksi biji bauksit Indonesia per tahun diperkirakan mencapai 40 juta ton, di mana 36 juta tonnya diekspor ke Cina. Sementara Indonesia hanya bisa menyerap 6 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri. Negara pengimpor biji bauksit Indonesia saat ini adalah Cina, sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan Cina yang akan dirugikan karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Terang Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Ghazali kepada CNBC Indonesia, memang Indonesia bukan negara satu-satunya pengekspor bauksit ke Cina, namun Indonesia menguasai 4% cadangan bauksit di dunia. Lalu, apakah aksi Presiden Jokowi melarang ekspor bauksit akan membuat Cina ngamuk dan membawa RI dalam gugatannya ke Organisasi Perdagangan Dunia? Karena sepertinya yang diketahui bahwa Indonesia saat ini masih bersengketa gugatan hukum di WTO oleh Eropa atas kebijakannya melarang ekspor biji nikel. Nah, kali ini Presiden Jokowi kembali beraksi dan melarang ekspor biji bauksit demi kepentingan pengembangan industri hilirisasi di dalam negeri untuk menciptakan nilai tambah yang lebih baik. Pengamat energi dan ekonomi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi menilai, sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang Minerba sebelum direvisi menjadi Undang-Undang 3/2020 sudah mengamanahkan pelarangan ekspor hasil tambang dan mineral tanpa dihilirisasi di dalam negeri, paling lambat pada 2014. Namun adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang dan ancaman WTO, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mundur untuk memperlakukan larangan ekspor tersebut. Baru sekarang Presiden Jokowi berani melarang ekspor biji nikel dan bauksit. Mengenai akan adanya gugatan baru di WTO oleh Cina sebagai penikmat utama bauksit Indonesia, Fahmi hanya menjawab, penentangan dari WTO harus dilawan meskipun bisa berujung pada kekalahan. Namun proses persidangan gugatan WTO sampai keputusan final butuh waktu sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun larangan ekspor bauksit harus tetap dilakukan hingga menghasilkan ekosistem industri bauksit dari biji bauksit dan produk hilirisasi hingga produk turunan, tandas Fahmi. Adapun produk turunan yang bisa dihasilkan melalui hilirisasi bauksit berapa aluminium sebagai bahan baku industri mesin dan semikonduktor.